Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Yani. Eh, Kali ini saya pengen berbagi tentang masalah alat yang sering saya pakai di lapangan ya. Saya ada dua aquameter. Yang satu yang Fluke 78 seri 3 dan satu lagi versi 287. Ini secara fitur jelas yang 287 ini lebih komplit ya. Secara fitur ini lebih komplit. Tapi kalau menurut saya, kalau di lapangan itu kayaknya dia lebih lambat ya, lebih lelet gitu. Loadingnya tuh lelet dibanding dengan yang 87 versi 3 ini. Dan lagi mungkin karena ada fitur sekarang itu smart gitu ya. Jadi kalau menurut saya malah jadi aneh kalau untuk di lapangan gitu ya. Nah, saya di situ mengalami kendala. Kendalanya apa? Untuk yang ini dia sering kalau dibawa ke lapangan tuh jadi kadang-kadang suka nyebelin gitu. Kita lihat ya. Kalau misalkan dinyalain, nah sering banget kayak gini tuh nyebelin banget ya. Ketika mau dipakai nggak bisa karena error, padahal udah benar colokannya kan. Itu artinya leads connected incorrectly, itu karena dianggap kita masukkan portnya ke sini, dan ini hanya bisa dipakai kalau misal selektornya kita pilih yang ke sini. Oke, ini baru dia bisa diam. Dia hanya bisa ngukur ampere ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalkan mau ngukur tegangan kan jadi aneh gitu loh. Karena dianggapnya kita mengukur ampere. Nah, mau ngukur tegangan, mau ngukur tegangan kecil, mau ngukur tegangan kecil DC, atau misalkan mengukur ohm juga nggak bisa, kecuali ohm sama dioda ini nggak bisa. Jadi kita hanya bisa pilih ini aja, ampere dan miliampere. Nah, ngatasinnya gimana? Sementara kita kan ya kadang saya juga cuma ngukur tegangan tuh jarang. Ngukur tegangan ya pakai apometer, ngukur tegangan terus ngukur tahanan pakai apometer. Tapi kalau ngukur ampere biasanya saya pakai tang ampere, jarang pakai apometer kan. Nah, sekarang saya pengen berbagi solusinya. Ya kita buka aja ya. Kalau menurut di internet nih, di dalamnya itu ada sensor. Di dalamnya ada sensor yang ngebaca bahwa pinnya sedang dipakai di probe-nya sedang dicolok di probe ampere. Yang kita bongkar aja ya. Nggak usah ragu lah ya. Tapi kalau misalkan sayang kalau misalkan dibongkar, ya udah paling ya garansiin gitu kan. Garansi. Oke. Kita bongkar dulu ya. Sebenarnya fitur itu untuk keamanan ya, tapi jadinya nyebelin karena
padahal kita udah nyolokin probe di tempat yang benar, tapi tetap nggak bisa kebuka dan nggak bisa di cancel. Itu parahnya, tidak bisa di cancel. Udah tahu sensornya yang error, nggak bisa di cancel, ngeselin ya. Sekarang kita buka, gini bukanya. Itu ada 6 baut ya yang harus dibuka, 1 2 3 4 5 6. Oke, nah setelah buka cangkang belakang, kita buka juga ini ada baut di sini ya, ini juga dibuka sama ini juga. Oke, Kang ini jadi diacak-acak ya, mau gimana lagi, kecuali kamu ya ke apa namanya, oh ya ini hati-hati ya, ini fleksibel ini gampang patah banget, tipis banget. Kamu harus hati-hati ngebukanya ini yang ke arah LCD. Kalau misalkan ini sampai patah, LCD nggak akan nampilin apa-apa nantinya ya. Kan sayang kenapa dibongkar gitu ya. Kalau pengen benar ya silakan, kalau misalkan enggak ya usah ya. Misalkan sayang ya udah bawa ke tempat servis aja lah, itu pun kalau tukang servisnya tahu, atau balikin ke tukang fluknya. Oke, soalnya ini tapometer lumayan harganya mahal ya, lebih mahal dari yang versi 87 versi 3 itu, tapi kok lemah. Oke, udah pada dibuka semua, hati-hati ngangkatnya. Udah belum? Kalau nggak salah ada satu lagi deh. Oh ini kan, ada satu lagi, hati-hati ya. Di bawah sini tadi ada baut satu lagi. Sekarang kita buka dulu. Nah intinya hati-hati, ini fleksibel ini yang ke LCD ya, jangan fleksibel ini yang ke LCD. Kelihatan, aduh maaf nggak kelihatan nih. Fleksibel ini hati-hati dicabut yang benar, pelan-pelan, jangan sampai patah. Nah sekarang kita lihat di sini. Nah tadi kan yang ampere itu ini ya, colokan yang buat yang ampere itu ya kan, ini ampere kan. Nah jadi dianggap probe-nya nyolok ke sini. Ada apa sebenarnya? Nah di sini tuh kita lihat, di sini ada LED infrared kalau kelihatan ya. Nah, ada LED infrared, dan di sini ada transistor atau transducer atau switch yang ngebaca bahwa lubang ini enggak terhalang sama probe. Jadi gini prinsipnya, kalau misalkan probe ini masuk, kan di sini ya negatif ya, positif. Nah kalau misalkan salah satunya masuk di sini, itu berarti lampu dari infrared ini terhalang ya kan. Dia nganggapnya bahwa di colokan ini ada probe-nya. Nah kalau misalkan colokan ini ada probe-nya, itu bagian ini harus ada di ampere. Oke, bahwa kita akan ngukur ampere. Tapi masalahnya ini sering lemah LED ini. Kalau misalkan pengen benar ada di online, nanti saya taruh, kalau misalkan mau ganti ada di online ya, nanti saya taruh link belinya, nanti saya taruh link belinya ya di itu. Tapi kadang saya suka males lah, nanti penyakitnya balik lagi gitu lagi ya. Nah saya ada cara cepat. Gimana caranya? Ini kan dia transistor ya, switch. Kalau misalkan ada sinar
infrared dia ngedetek dia NO kalau misalkan dia ngedetek adalah infrared. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kita masukin sini, dia jadi close, switch ini jadi close. Nah, solusinya berarti kan kita harus konsletin ini, oke, biar bisa dipakai, ya kan? Biar bisa dipakai ini harus dikonsletin. Ya om, sayang kalau misalnya dikonsletin nanti rusak ampermeternya. Kalau buat saya sih daripada nggak bisa dipakai, atau misalkan kita udah capek-capek ke lapangan, terus dinyalain malah nggak bisa dipakai ampermeternya, itu akan lebih menyebalkan. Itu akan lebih menyebalkan daripada kita bawa kita pakai bawa apo yang rusak, yang benar-benar nggak bisa dipakai. Ini saya pakai ini aja untuk nyambunginnya, kayak pakai kabel kecil, kabel serabut kecil, oke. Biar nanti kalau misalkan ada kesempatan saya ganti lednya. Jadi, kalau ada kesempatan nanti saya ganti lednya dan kita sambungin normal lagi. Nyambunginnya seperti biasa, kabel dikasih timah dulu ya biar gampang nempel. Ini disolder ke kaki itu aja, simpel, tapi harus dua-duanya. Tapi ini harus dua-duanya, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah sini juga sama. Misalkan agak susah boleh lah gitu sih, timah dulu dikit, karena kalau pabrikan SMD itu biasanya timah timahnya tuh cuma sedikit ya. Jadi kalau kita tambah ya agak susah. Kalau kita cuma nempel gitu doang agak susah. Tuh kan cepet lagi ya. Oke, sebelah lagi. Oke. Tuh. Oke, udah ya. Nah, kalau misalnya ini kelihatan, saya dilihat nggak? Nah, warnanya jelek. Udah disambungin ya. Sebelah sini juga sama. Mau kelihatan pakai kabel rambut biasa. Oke,
Ini udah disambung, sekarang kita rakit lagi. Pemasangan di reverse saja dari tadi kita ngebuka ya. Oh salah pemirsa, ini harusnya gini. Tapi jatuh sengaja. Ini ya tadi ya, ya kan? Enggak. Pasang lagi di sini. Harus hati-hati ya ini ya sininya. Inilah pula namanya LCD mah. Oke ya. Nah sekarang oke. Nah udah kepasang, sekarang kita pasang lagi, rakit lagi. Oke, udah dirakit, baru kita coba. Hati-hati dengan kabel ini ya, kalau misalkan ini sampai apa namanya putus, sobek, apalagi sampai putus, udah nggak manfaat. Mau disambung juga bisa sih bisa, tapi kayaknya bukan apa namanya bukan untuk orang awam untuk nyambung kayak gitu. Dan untuk orang awam kayak saya, untuk yang expert lah ya. Kita sambil ngabuburit aja ya, ngerjain begini sambil ngabuburit. Kita kan lagi puasa nih, bulan puasa nih, sambil ngabuburit ngerjain sesuatu yang manfaat. Untuk kencangin bautnya jangan terlalu kencang-kencang juga ya, karena ini depannya tuh kan plastik ya. Sebenarnya fitur infrared itu untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk security, bukan security satpam kan, supaya aman. Jadi kalau misalkan kita salah nyolokin kabel nggak akan meledak meternya. Nah, oke, masukin lagi kabelnya. Sekarang kita tutup. Bentar, LCD nya miring nggak? Oh enggak. Kita tutup lagi. Ingat ya, kalau misalkan sayang dibongkar-bongkar, bukannya malah bener, malah tambah rusak ya. Banyak sih ya kalau misalkan kita nggak hati-hati, nggak tahu cara, nggak biasa ya, mending jangan lah. Atau mungkin Kang tolong iniin dong, punya saya ini benerin. Kalau kayak Kang kayak gitu boleh, silahkan, nanti kontak-kontak aja kalau mau ya. Nah udah selesai, sekarang kita masukin baterainya. Oke, kunci dulu.
Mana tadi masuk nggak masuk. Enaknya yang begini tuh pakai koin kayak nggak lecet. Nah, oke. Sekarang kita colokin probnya, prob negatif dan prob positif. Kita mau mengukur ohm ya. Oke, sekarang kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata tereset ya, kereset jamnya, tapi nggak apa-apa, kita cancel aja. Nah, udah, error tadi hilang ya. Ini tapi masalahnya jangan coba-coba kalau misalkan prob nggak ada di ada di sekitar sini, dan kabel merah ada di sini, atau di sini, hati-hati ya, itu bisa merusak apometernya. Ini apometer ya lumayan lah, harganya sekitar mungkin 6 juta 7 jutaan ya harganya kalau nggak salah sih, lupa. Oke, selesai, silahkan digunakan, berkreasi. Salam.